Horas Amanginang yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Kita akan menerima firman Tuhan yang menjadi santapan rohani kita hari ini, yang tertulis dalam kitab 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-23, yang berbunyi demikian. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, surat 1 Petrus ini menjadi surat yang sangat penting kepada orang Kristen yang berada di perserahan, di perantauan yang disebut menjadi Kristen diaspora. Kitab ini menjadi kitab yang sungguh-sungguh menggembalakan umat Allah di tengah-tengah kemajemukan perbedaan suku, agama, dan budaya. Dan dia menekankan betapa perlunya orang Kristen yang berada di tengah-tengah persekutuan yang majemuk, yang plural, yang berbeda agama, suku, agama, dan bahasa itu harus senantiasa menunjukkan jati diri mereka sebagai orang Kristen yang hidup di dalam kekudusan dan persaudaraan di dalam kasih. Kalau kita membaca di ayat yang ke-22 dikatakan demikian. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Saudaraku, bersungguh-sungguh hidup saling mengasihi seperti persaudaraan, tidak hanya kepada orang yang satu kelompok, satu bangsa, tetapi Rasul Petrus mengatakan bahwa kewajiban kita adalah mengasihi orang lain dalam konteks persaudaraan tanpa membedakan siapapun mereka, sebab mereka juga adalah ciptaan Allah. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, ada satu kalimat yang sangat penting bagi kita, bahwa setiap orang yang telah menerima Kristus yang mati dan bangkit itu, mereka disebut orang-orang yang telah dilahirkan kembali. Jadi orang yang lahir kembali itu, saudara-saudara, bukan soal berpantang makanan dan sebagainya. Tetapi Petrus berkata bahwa kita telah dilahirkan kembali oleh karena kebangkitan Kristus. Sekali lagi, orang Kristen lahir kembali, hidup baru adalah karena kebangkitan Kristus. Maka kebangkitan Kristus itulah menjadi pusat daripada iman kita, yang memperbaharui kita, yang menyemangati kita, bahkan yang menyempurnakan kehidupan kita, yaitu kebangkitan Kristus dari kematian. Saudaraku, orang-orang yang telah dilahirkan kembali itu tentunya diharapkan Tuhan akan mampu menyatakan dirinya, jati dirinya, perilakunya dalam setiap kehidupan ini sebagai orang-orang yang hidup dalam terang. Akayanak na bangol di bagasa katiuron na mamarangehon na kaparangin na badia na takas patuduhon holong ni roha. Kasih persaudaraan kepada siapapun. Jadi salah satu perwujudan daripada orang yang telah dilahirkan kembali itu adalah sungguh-sungguh mengasihi satu dengan yang lain sebagai saudara. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita praktekkan ini dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita. Tidak hanya dalam rumah tangga, tapi dalam persekutuan kita di masyarakat, di gereja, dimanapun kita berada, terlebih di tengah-tengah bangsa kita yang majemuk, yang plural, yang berbeda agama, berbeda suku, dan berbeda bahasa. Maka orang Kristen hadir menjadi terang yang membawa pembaharuan dalam kehidupan dunia ini. Mari kita menjalani kehidupan kita hari ini dengan penuh semangat. Dan sebagai orang-orang yang telah dilahirkan kembali oleh kebangkitan Kristus, mari kita nyatakan kasih kita yang sungguh-sungguh kepada sesama kita manusia, kepada saudara-saudara kita. Sebab kasih itulah yang memberikan kita nilai tambah, nilai yang betul-betul tinggi di hadapan manusia di dunia ini. Saudaraku, mari kita berjalan dalam kasih Tuhan seperti Tuhan yang telah mengasihi kita. Maka kita pun harus mengasihi orang lain, siapapun mereka, yang adalah juga ciptaan Tuhan yang harus kita kasihi seperti Tuhan mengasihi kita. Kiranya hari ini Tuhan berkati pekerjaan kita menjadi berkat, menjadi sukacita,
dan kita senantiasa memuliakan Tuhan karena Tuhan telah memberikan kita berkat yang melimpah dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami telah dilahirkan kembali oleh karena kebangkitan Kristus. Dan itulah firman sejati yang memberikan kami kekuatan, semangat yang baru untuk boleh terus melihat bahwa dalam perjalanan hidup kami ada kasih Tuhan yang memberikan kami berkat, yang memberikan kami sukacita. Berkati kami Tuhan hari ini dalam meneruskan segala aktivitas kami, dan berkati kami semua dalam rumah tangga kami. Jadikanlah kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu supaya kami hidup dalam kebahagiaan yang daripada Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin.